saya Putu Pandai Arsani, NIM A22122117. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai respirasi. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Proses terjadinya respirasi pada tumbuhan yaitu pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Yang kedua, proses transpirasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Yang ketiga, oksigen masuk dalam sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Yang keempat, yaitu karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam nitrat, dan transfer elektron. Adapun faktor yang mempengaruhi proses respirasi yaitu yang pertama ada jumlah plasma, yang kedua jumlah substrat respirasi dalam sel, yang ketiga umur dan tipe tumbuhan, yang keempat suhu, yang kelima udara, yang keenam air, dan yang ketujuh adalah cahaya. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Adapun proses terjadinya transpirasi. Proses transpirasi biasanya selalu diawali dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil pada tumbuhan menuju ke rongga antar sel yang ada di dalam daun. Di dalam daun tersebut terdapat rongga antar sel jaringan bunga karang yang merupakan suatu rongga besar sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah banyak. Sel-sel yang menguapkan air menuju rongga antar sel akan mengalami kekurangan air sehingga potensial airnya menurun. Pada saat mengalami kekurangan ini, maka akan terus diisi oleh air yang berasal dari xilem tulang daun. Kemudian tulang daun akan menerima dari batang dan batang menerima dari akar dan seterusnya. Uap air yang sudah terkumpul dalam rongga antar sel akan terus menetap dalam rongga antar sel tersebut selama stomata pada epidermis daun tidak membuka. Dan jika stomata membuka, akan ada penghubung antar rongga antar sel dengan atmosfer. Bila tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel, maka uap air dari rongga antar sel akan keluar pada atmosfer dalam proses tersebut. Dan itulah yang dimaksud dengan proses transpirasi pada tumbuhan. Sistem pernapasan pada hewan terdiri dari yang pertama adalah paru-paru. Sama halnya dengan manusia, hewan-hewan juga ada yang beberapa spesies yang bernafas dengan paru-paru. Kurang lebih ada 4 spesies hewan yang bernafas dengan paru-paru yaitu mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Kedua yaitu insang. Hampir seluruh ikan yang ada di perairan bernapas dengan insang, di mana ikan akan mendapatkan oksigen dari air yang ditangkap oleh insang. Kemudian, sisa dari proses bernapas dari ikan akan dikeluarkan bersamaan dengan air. Yang ketiga adalah trakea. Trakea sendiri adalah lubang halus pada badan serangga yang menjadi sumber pernapasan baginya. Contoh dari serangga yang menggunakan trakea sebagai sistem pernapasan yaitu nyamuk, belalang, kupu-kupu, dan lebah. Yang keempat adalah paru-paru buku. Paru-paru buku adalah alat pernapasan bagi mayoritas hewan kelas Arachnida dan Celirelata, misalnya laba-laba dan kalajengking. Alat pernapasan ini sangat berbeda dibanding paru-paru yang dimiliki vertebrata dan tidak ada kaitannya. Dan yang terakhir adalah kulit. Ada spesies cacing yang menurut peneliti bernapas dengan kulitnya. Proses ini terjadi saat kulit dari cacing dalam kondisi lembab atau bahkan basah. Cacing menjadi satu-satunya hewan yang memiliki sistem pernapasan yang unik, yaitu menggunakan kulitnya yang basah dan lembab. Selanjutnya adalah pernapasan tumbuhan tingkat tinggi. Bagian tumbuhan tingkat tinggi yang berperan dalam pernapasan adalah stomata dan lentisel. Stomata dan lentisel berperan sebagai alat untuk bernapas bagi tumbuhan. Stomata adalah celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan tingkat tinggi yang dibatasi oleh sel khusus